Assalamualaikum Mams, Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai judul, hari ini aku akan sharing tentang cara menabung aku ya. Tapi sebelumnya aku siapin dulu bahan-bahannya, karena aku akan menyimpan tabungan aku nanti di dalam binder. Dan ini bahan-bahan utama dan juga pelengkapnya ya, sebagai hiasan. Nah, bahan-bahan ini semua aku beli di toko buku offline, tapi di online atau di Shopee juga pasti banyak yang jual ya. Itu aku sekalian juga beli pulpen-pulpen yang lucu gitu ya, hehehe. Nah, ini binder yang aku pakai itu ring binder ukuran B5. B5 itu yang panjangnya sekitar 26 cm ya, tapi terserah kalian sih mau pakai ukuran yang mana. Dan ini yang kedua, ini dompet transparan yang ada ziplocknya gitu, dan di salah satu sisinya ada ring hole untuk disimpan di folder atau bindernya ya. Untuk menghiasi binder itu, kalau aku sih pakai sisa renda yang aku punya, juga disiapkan spidol warna-warni, dan juga aku pakai lem tembak untuk menempelkan si rendanya ya. Nah, jadi rendanya itu aku lem di tiap sisi bindernya. Oh iya teman-teman, kalau mau langsung ke cara menabungnya, itu ada di menit kelima ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau melihat sedikit tutorialnya, bisa dilihat sekarang ya. Nah, jadi untuk rendanya itu aku pakai dua. Yang pertama itu renda yang besar, dan yang kedua ini renda yang kecil. Nah, renda yang kecil ini untuk menutupi si renda yang besar yang sisinya kurang rata ya. Untuk bagian belakang binder itu aku kasih renda juga ya. Dan ini aku copot merek atau cap si bindernya ya. Lalu itu aku pasang atau tempel stiker huruf, itu tulisannya jurnal. Sengaja aku tempel miring-miring gitu supaya lucu aja ya. Lalu aku buat tulisan 2021 di atas kertas yang agak tebal, lalu aku tempel pakai selotip bening ya. Dan aku tempel stiker-stiker pita juga. Dan ini aku gunting gambar cewek dari kertas memo gitu. Lalu aku tempel di atas bindernya pakai lakban bening ya. Dan ini bindernya sudah jadi cantik ya. Dan ini kelihatan girly banget, aku suka. Oh ya Mams, karena ini kertasnya terlalu banyak, jadi ini aku keluarkan sebagian besarnya ya. Aku sisakan sedikit aja. Nah, ini untuk selanjutnya sudah aku tulis kategori tabungan yang akan aku pakai. Nah, kategorinya itu aku akan menabung untuk lebaran. Nah, dari sekarang masih ada waktu ya, kira-kira 3 bulan untuk menabung. Nah, untuk menabung lebaran ini intinya aku menabung hanya sebagai tambahan aja ya Mams. Jadi kata lain untuk nambah-nambah uang lebaran gitu ya. Nah, kategori yang kedua aku akan menabung untuk kuliah anak aku. Karena tanpa terasa anakku yang pertama sudah kelas 2 SMA ya, dan kira-kira 1,5 tahun lagi akan masuk perguruan tinggi. Jadi masih ada waktu untuk menabung, walaupun ini sifatnya hanya untuk nambah-nambah aja ya. Karena untuk masuk perguruan tinggi itu pastinya perlu biaya yang sangat besar ya Mams. Nah, untuk kategori yang ketiga dan keempat itu challenge of 20.000 dan 5.000 ya. Sebenarnya yang 20.000 itu sudah aku terapkan dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Cuma ini cara menyimpannya aja yang beda ya. Sedangkan yang 5.000 itu baru aku terapkan di awal Februari. Dan untuk tabungan kuliah anak itu baru aku terapkan di awal Januari ya. Nah, menabung untuk lebaran dan untuk kuliah anak itu termasuk jenis tabungan yang disebut sinking funds ya. Jadi, yang dimaksud dengan sinking funds itu menabung untuk tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga sudah ditetapkan waktunya ya. Nah, seperti aku tadi, itu untuk lebaran itu waktunya sudah jelas ya, kira-kira 3 bulan lagi. Juga untuk kuliah anak, untuk kuliah anakku itu waktunya sudah jelas juga ya, kira-kira 1,5 tahun lagi gitu ya. Dan ini tulisan masing-masing kategori tabungannya kita gunting-gunting dan kita tempel memakai lakban bening. Ini kita tempel di dompet atau wadah transparan tadi ya. Dan ini aku tempel sedikit stiker-stiker atau hiasan stiker ya, untuk supaya cantik aja gitu ya. Nah, menurut aku sih kalau dihias seperti ini akan memotivasi kita untuk lebih giat menabung ya. Oke, ini aku sudah tempel di masing-masing wadahnya, masing-masing kategori tabungannya. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan si plastik transparan ini ke bindernya.
Nah, yang pertama ini aku masukkan untuk lebaran dulu ya. Nah, ini untuk lebaran ini masih ada waktu kira-kira 3 bulan lagi. Dan ini sebenarnya aku sudah menabung di amplop ya, cuman mau aku pindahkan ke sini. Nah, ini aku gunakan kertas juga untuk metode tabungannya. Ini metode yang aku pakai, ini metode kalender ya untuk lebaran itu. Nah, jadi di situ aku sudah buat ya kotak-kotak untuk kalender untuk selama 3 bulan. Nah, lalu tinggal kita isi bulan dan tanggalnya ya. Nah, untuk bulan Februari tahun ini ada 28 hari ya. Jadi aku tulis tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Untuk bulan Maret itu ada 31 hari dan April ada 30 hari ya. Nah, sebenarnya metode kalender ini sudah pernah aku buat videonya, cuman ini cara menyimpannya aja yang beda ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, metode kalender itu caranya menabung per tanggal hari itu ya. Jadi tanggal 1 kita menabung 1000, tanggal 2 2000, tanggal 3 3000, tanggal 4 4000, tanggal 5 5000 dan seterusnya sampai dengan tanggal berakhirnya bulan itu. Dan jangan lupa dikasih tanda di tanggal yang sudah kita tabung ya. Kalau aku pakai stabilo, tapi terserah kalian ya, mau disilang juga nggak apa-apa. Jadi kalau dulu uang itu aku simpan di toples dan itu tidak ada maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan kalau sekarang uangnya itu aku masukkan ke binder atau ziplock dan sudah ada tujuan tertentu ya. Nah, tabungan kalender aku ini sudah sampai dengan tanggal 15. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu sudah aku tabung dan jumlahnya itu ada 120.000. Dan ini uangnya itu sudah aku tuker ya dari uang receh ke uang ratusan dan 20 ribuan aja supaya ringkas dimasukkan ke bindernya ya. Dan kalau kita menabung sampai akhir bulan, di bulan Februari itu akan dapat 406.000 ya, di situ aku tulis. Sedangkan di bulan Maret kalau kita menabung full sampai akhir bulan itu kita mendapat 496.000 dan di bulan April itu 30 hari kita akan dapat 465.000. Jadi kalau kita menabung full dari mulai Februari, Maret, April, grand totalnya itu sejumlah 1.367.000. Lumayan banget ya buat nambah-nambah lebaran. Dan sekarang untuk sinking fund yang kedua, yaitu tabungan untuk nambah-nambah biaya masuk perguruan tinggi anak pertama aku. Dan di sini aku pakai sistem bulanan dan ini aku sudah buat kotak-kotak untuk isi nama-nama bulannya ya. Jadi aku tulis itu dari tahun 2021 sampai 2022 ya. Tapi untuk batas tabungan ini hanya sampai pertengahan tahun 2022 ya. Karena tahun ajaran baru itu biasanya dimulai di bulan Juli Agustus gitu ya. Untuk tabungan bulanan ini aku patok sebesar 300.000 minimal ya per bulannya. Jadi setelah gajian terserah itu gaji suami atau gaji sendiri, hehehe. Kita masukkan minimal 300.000 ya. Dan tabungan aku ini baru mulai di bulan Januari 2021. Ini sudah aku masukkan sebesar 300.000 dan aku akan pindahkan ke ziplocknya. Dan untuk bulan Februari ini aku masukkan juga ya 300.000. Ini aku masukkan minimal ya. Lebih baik lagi kalau ada uang lebih kita masukkan lebih dari ini ya. Dan jangan lupa kita tulis nilai jumlah uangnya di bulan yang kita tabung ya. Nah, itu di bulan Januari sudah aku masukkan sebesar 300.000 dan di bulan Februari juga sama ya sebesar 300.000 juga. Nah, ini kalau dilakukan sampai dengan pertengahan tahun 2022 dengan jumlah 300.000 per bulannya, minimal kita akan mendapatkan sekitar 5.400.000 gitu ya, Mams. Lumayan ya buat nambah-nambah kuliah anak kita. Dan harapan kita sebagai orang tua tentunya ingin anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin untuk muda-muda yang anaknya masih kecil bisa juga diganti tabungannya ya dengan tabungan masuk sekolah SD atau SMP gitu ya. Dan untuk tabungan yang ketiga itu aku pakai sistem the power of 20.000 atau challenge 20.000 rupiah. Yaitu kita menabung setiap kita menemukan uang 20 ribuan ya. Jadi nggak setiap hari kita nabungnya ya, cuma kalau kita menemukan uang 20 ribuan aja ya. Dan ini sudah aku lakukan juga ya di bulan Oktober tahun 2020.
Nah, ini aku tunjukkan, ini aku masukkannya dulu itu ke toples ya, dan sekarang sudah penuh toplesnya, alhamdulillah. Dan sekarang supaya aku nggak bosen nabungnya, jadi yang toples ini aku stop dulu. Dan cara nabungnya itu aku pindahkan ke sistem folder atau binder ya. Nah, di bulan Februari ini aku sudah dapat 5 lembar uang 20 ribuan, tapi aku lupa ya dapatnya kapan. Nah, untuk tabungan challenge 20.000 kali ini, aku ingin mengetahui jumlah nilai yang aku simpan. Jadi aku tulis aja ya. Dan ini aku tulis kira-kira aja ya, itu tanggal 14 Februari aku dapat 2 lembar, 15 Februari 2 lembar, dan 16 Februari dapat 1 lembar ya. Dan tabungan yang terakhir ini challenge 5.000 atau the power of 5.000 rupiah. Ini caranya sama dengan yang 20.000, cuma nilainya aja yang kita ganti dengan 5.000 rupiah ya. Jadi setiap kali kita menemukan uang 5.000, itu kita simpan ya untuk ditabung. Untuk yang 5.000 rupiah aku tulis juga nilainya ya, karena aku ingin mengetahui jumlah nilai uang yang aku simpan. Tapi terus terang aja untuk yang 5.000 rupiah ini aku masih belum konsisten ya mam. Kadang aku masih sering lupa untuk belanja pakai uang 5 ribuan ini ya, karena mungkin aku belum terbiasa juga. Tapi untuk nextnya ini aku akan usahakan ya berhasil di semua sistem tabungan yang aku terapkan. Karena menabung itu merupakan tantangan untuk diri sendiri ya. Dan tentunya kalau berhasil ini merupakan suatu kepuasan untuk diri kita sendiri ya mams. Tapi jangan lupa juga untuk sedekah atau berbagi ya, karena berbagi itu sesuatu yang menyenangkan dan mempunyai kepuasan tersendiri juga. Oke, mams dan teman-teman semua, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tolong di-subscribe bagi yang belum, di-like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.